Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Hadis yang ke-102 diriwayatkan oleh Bukhari Muslim berkenaan dengan bacaan, hukum bacaan atau bacaan surah atau ayat yang dibaca di dalam salat berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hadis yang ke-102 ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, yakni tidak sah salat bagi siapa yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yakni surah Al-Fatihah. Jemaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana yang telah disebutkan bahwa di antara rukun salat adalah membaca surah Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Namun ada perselisihan dari kalangan ulama madhab. Dari 4 madhab, semuanya berselisih berkenaan dengan bacaan Al-Fatihah di belakang imam, yakni bacaan makmum, ya, membaca Al-Fatihah di belakang imam, apakah juga wajib atau tidak. Madhab Hanafi, yakni Abu Hanifah rahimahullah, dia berpendapat bahwa makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam, baik imamnya membaca dengan keras ataupun imamnya membaca dengan pelan. Madhab Maliki mengatakan, ya, kalau imamnya membaca dengan suara keras, maka makmum tidak wajib membaca. Tapi kalau imamnya membaca dengan sir, tidak keras, maka disunnahkan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Adapun madhab Syafi'i, dia mengatakan wajib hukumnya bagi makmum untuk membaca surah Al-Fatihah di belakang imam, baik imamnya membaca dengan keras ataupun imamnya membaca dengan pelan. Adapun madhab Hambali, dia mengatakan wajib hukumnya bagi makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam apabila imam membaca dengan sir, dengan pelan. Dan apabila imam membaca dengan keras, maka tidak wajib bagi makmum untuk membaca. Inilah penjelasan dan pendapat dari 4 madhab, di mana mereka berbeda-beda. Yang kebanyakan mereka menyebutkan bahwa makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam apabila imam itu membaca dengan keras. Jemaah sekalian rahimakumullah, pendapat manapun yang diambil itu kembali kepada kita masing-masing, selama itu masih merupakan pendapat dari para ulama. Jemaah sekalian rahimakumullah, berkenaan dengan surah Al-Fatihah, ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang keutamaannya. Disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Mu'alla radhiyallahu anhu. Dia mengatakan pada suatu ketika dia sedang sholat, kemudian dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia tidak menjawab karena dia dalam keadaan sholat. Baru setelah dia sholat, lalu dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ditanya, dia mengatakan, saya sedang sholat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, alam yakun,
Bukankah Allah telah berfirman, alam yakulillah istajibu lillahi walir rasul idza da'akum. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila Allah dan Rasulnya memanggil kamu, maka jawab. Ya. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, saya akan mengajarimu suatu surat yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum aku keluar dari masjid ini. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar dari masjid, aku ingatkan dia, kata Abu Sa'id, ya Rasulullah, bukankah engkau mengatakan bahwa aku akan mengajarimu, akan memberitahukan kepadamu tentang a'adzam surah fil Quran, tentang surah yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yakni surah Al-Fatihah. Huwa sab'ul matani wal Qur'anil azim. Surah Al-Fatihah ini adalah 7 yang diulang-ulang. Maksudnya 7 ayat yang diulang di dalam sholat. 7 ayat yang diwajibkan untuk dibaca di dalam sholat. Dan dia adalah Al-Qur'anul azim. Kenapa Al-Fatihah disebut Al-Qur'anul azim? Karena semua pokok pembahasan di dalam Al-Quran itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 87, wa laqad atainaka sab'am minal matani wal Qur'anil azim. Dan sungguh telah aku memberikan kepada Muhammad 7 yang diulang-ulang, sab'ul matani, dan Al-Quran yang agung. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Oleh karena itu jangan kamu hadapkan pandanganmu, ya, kepada kesenangan yang telah diberikan kepada segolongan mereka orang-orang kafir. Al-Quran surah Al-Fatihah itu lebih utama daripada harta seluruhnya. Jangan kamu pandangkan, jangan kamu arahkan pandanganmu kepada kekayaan orang-orang kafir. Al-Quran surah Al-Fatihah itu lebih utama, karena Al-Fatihah itu mengajarkan kepada kita, menunjuki kepada kita jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan keselamatan. Sementara harta itu tidak menjadi keselamatan bagi kita. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan dalam hadis Muslim tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Ketika malaikat Jibril bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba dia mendengar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ada pintu yang terbuka, yaitu di atas. Lalu malaikat Jibril mengatakan, itu adalah salah satu pintu masjid yang tidak pernah terbuka. Itu adalah salah satu pintu langit yang tidak pernah terbuka kecuali hari ini. Lalu turunlah malaikat dari pintu tersebut, dan malaikat Jibril mengatakan itu adalah malaikat yang turun, dia belum pernah turun sama sekali kecuali hari ini. Kemudian malaikat itu berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, abashir binuraini, bergembiralah kamu dengan 2 cahaya yang diberikan kepadamu dan tidak diberikan kepada Nabi sebelummu. Fatihatul Kitab wa khawatim suratul Baqarah. Yang dimaksud dengan 2 cahaya adalah surah Al-Fatihah dan ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Amanar Rasul sampai terakhir. Ya. Ini kata malaikat itu adalah 2 cahaya yang belum pernah diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan taqra, ya, tidaklah engkau membaca 1 huruf atau tidaklah engkau membaca, ya, dari kedua cahaya ini, 2 ayat ini, surah Al-Fatihah dan penutup surah Al-Baqarah ini, melainkan akan diberikan kepadamu illa u'titahu. Artinya kalau kita berdoa
kemudian kita membaca surah Al-Fatihah atau kita membaca ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, setelah itu kita meminta kepada Allah, melainkan akan dikabulkan doa kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pernyataan dari malaikat tadi. Itulah keutamaan surah Al-Fatihah. Ada kesaksian dari ulama Hambali, dia adalah seorang ahli fikih. Dia mengatakan setiap saya punya kesulitan dunia, ya, ketika saya membaca surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Ketika aku membutuhkan sesuatu dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat, kemudian aku membaca surah Al-Fatihah, maka Allah mengabulkan doaku. Itulah keutamaan surah Al-Fatihah, karena surah Al-Fatihah adalah a'dhamu surah fil Quran. Dia adalah Al-Quran, seagung-agung surah di dalam Al-Quran, dan surah Al-Fatihah adalah Al-Quranul Azim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dengan surah Al-Fatihah, kita ditunjuki ke jalan yang lurus sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.